saya itu sangat meresahkan banyak warga dan masyarakat ya, apalagi yang terkait langsung dengan keluarganya ya, itu merugikan. Yang pertama mungkin harus ada peran pemerintah langsung, yaitu dengan adanya regulasi yang pasti dan harus dihapusin langsung sih website-websitenya itu, karena mulainya kan dari website yang gratis itu ya Mas. Jadi membuka peluang orang mudah banget buat masuk ke website itu. Untuk judi online saat ini itu sangat meresahkan sekali, terutama saya juga memiliki teman waktu itu yang semasa kuliah itu mengikuti judi online dan kerugiannya mencapai ratusan juta. Menurut saya judi online ini sangat meresahkan ya. Dampak judi online ini bisa bunuh diri. Menurut saya aplikasi ini harus diblokir Mas untuk seluruh aplikasi. Dan juga peraturan-peraturannya mungkin lebih diperketat lagi Mas. Saya sendiri sudah merasakan karena Sampai berapa angkanya? sampai jutaan juga sih sebenarnya, tapi alhamdulillah karena terutama dari niat diri sendiri ya, kalau mau berhenti ya bisa, alhamdulillah bisa Mas. Ya, ini warga banyak yang resah dan berharap ada regulasi yang benar-benar bisa menghambat atau menghentikan pertumbuhan judi online di Indonesia. Nah, saya mau ke Pak Wijaya lagi. Pak Wijaya, ini servernya juga dari luar. Mungkin bisa dibilang informasinya lebih banyak, ini servernya justru ada di luar negeri begitu ya. Mungkin salah satunya adalah Kamboja. Apa langkah yang mungkin dilakukan? Kominfo pasti sudah berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan lainnya. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan ke depan? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau bicara server, kalau di dalam negeri begitu ketahuan pasti akan dilakukan tindakan. Tapi yang kalau di luar negeri ini tentunya Kominfo harus bekerja sama dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri tentunya. Untuk biasanya di dalam sidang-sidang bilateral, khususnya kalau Kamboja bagian daripada forum multilateral ASEAN, dari situ akan dibicarakan. Khususnya ini juga judi online bisa masuk dalam kategori kontra terorisme, karena itu juga bisa jadi isu yang meresahkan. Nah, Kominfo akan memberikan berkoordinasi juga. Dan sisi lain sebetulnya ada isu-isu yang kita melihat bahwa adanya juga data mengenai pekerja tadi migran di Indonesia yang ada di Kamboja ternyata lebih banyak daripada jumlah aplikasi visa di Kementerian Luar Negeri. Nah, inilah yang diduga banyak oleh pihak otoritas Kamboja, banyak warga Indonesia yang ternyata ada di sana. Inilah yang kemudian kami berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Indikasi-indikasi server-server di luar negeri perlu juga ditindaklanjuti. Nah, tentunya penindaklanjutan ini harus melibatkan unsur daripada aparat penegak hukum. Dalam hal ini mungkin juga Interpol, karena kan untuk penindakan di sana harus bersama dengan pihak aparat yang di sana juga. Itu saya kira yang kalau kita bicara server ya, yang sudah kami lakukan. Tapi kami Kominfo tidak bisa secara langsung karena memang bukan kewenangan kami. Oke. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kayak pemblokiran itu menurut Pak Wijaya cukup nggak sih untuk menggerus ataupun juga menurunkan angka judi online di tanah air? Pemblokiran kalau dikata cukup memang sudah banyak. Kalau lihat sekarang jumlah makin banyak itu berarti tidak cukup dan memang harus melibatkan seluruh pihak. Dan seluruh pihak ini tidak hanya kementerian, tapi kami juga mengharapkan peran daripada komunitas masyarakat, organisasi masyarakat sipil juga perlu. Bahkan pihak industrinya, penyelenggara sistem elektroniknya juga harus terlibat. Karena kami pun misalkan dalam pemblokiran, kan judi ini memang sudah dilarang. Artinya kami pun juga melarang tidak pada Internet Service Provider atau ISP, termasuk juga tadi network access point-nya, dalam arti operator sellernya di sana. Bahkan terkait dengan penindakan pun kami juga melakukan peneguran, peringatan kepada platform seperti platform yang ada, apakah itu TikTok, Google, Meta, dan itu pun hasil dari teguran kami pada tahun lalu pun telah menghasilkan lebih daripada 1,65 juta konten. Mereka inisiatif menghapus dan iklan-iklan yang dari mereka pun juga dihapus. Oke. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala atau kesulitan dalam pemberantasan judi online ini dan target ke depan dari Kominfo sendiri? Jadi begini, ada yang mengatakan bahwa judi bagian budaya. Nah, walaupun saya tidak percaya itu, tapi kita lihat kan di beberapa suku atau penduduk kita ada seperti itu. Nah, hal semacam ini sebetulnya tadi kunci yang menarik juga selain bukan hanya budaya, bagaimana kita menciptakan masyarakat yang produktif. Karena tadi Pak
Janur mengatakan orang itu bermula dari itu dari apa? Dari waktu yang luang. Dan waktu yang luang itu digunakan untuk mengisi waktu, caranya tadi. Baik pertama game online yang gratisan, kemudian dari game online itu tertarik Anda tadi, bonus segala macam masuk pada simulasi judi online. Dari simulasi masuk ke judi online karena kita bisa menang nih, kita Iya. registrasi. Oke. Inilah hal-hal yang kita lakukan yang harus kita mengisi. Bahkan ruang digital pun harus kita sama-sama isi yang produktif supaya hal-hal yang negatif seperti judi online, pinjaman online dan hal yang negatif kayak pornografi online pun bisa Baik. kita kita berantas secara Baik. bersama.